Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sukacita dan damai sejahtera Allah kiranya terus melimpah di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara sekalian dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan saat ini. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kudus, Allah yang Maha Mulia, kami mau duduk diam mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berbicaralah bagi kami, Roh Kudus memenuhi kami dengan hikmat pengertian, supaya kami dapat mengerti akan setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sambut kebenaran firman Tuhan ini dengan ucapan syukur. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan katakan di dalam Roma pasalnya yang kelima ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Ayat 2, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Saudara, kita harus menyadari sungguh bahwa sebagai orang-orang yang sudah dibenarkan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, maka kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang benar. Jadi setelah kita mengerti bahwa kita sudah dibenarkan karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, ya, karena iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus, dan saat ini kita boleh hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Bahkan firman Tuhan katakan kita beroleh jalan masuk kepada kasih karunia yang pada akhirnya akan membawa kita menerima kemuliaan Allah. Maka sesungguhnya pencarian kita akan kehidupan yang akan datang atau kehidupan kekal itu sudah berakhir atau sudah selesai. Artinya begini, saat ini kita sudah berada pada jalur yang tepat, yaitu jalur yang akan membawa kita kepada keselamatan kekal. Karena Allah Bapa telah membuka jalan bagi kita untuk berjalan menuju kerajaan-Nya lewat pengorbanan dan kematian Tuhan Yesus Kristus. Maka sekarang yang harus kita lakukan adalah menjaga keselamatan yang sudah kita terima dengan cara mengerjakan keselamatan itu dengan takut dan gentar. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya yang telah menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus karena telah dibenarkan oleh kematian Kristus, ya, maka sekarang kita memiliki tanggung jawab. Kita memiliki tanggung jawab yang baru, yaitu menjalankan hidup di dunia ini sebagai orang benar. Kita memiliki tanggung jawab untuk hidup sebagai orang benar. Nah, tanggung jawab hidup sebagai orang benar itu adalah di dalam seluruh keberadaan hidup kita, apapun yang kita lakukan harus mencerminkan kebenaran Allah. Kebenaran Allah itu harus nyata di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kepribadian Allah, karakter Allah, semua itu harus tercermin dari kehidupan kita. Sebab itulah yang telah ditunjukkan oleh Tuhan Yesus Kristus dari cara hidupnya, dari gaya hidupnya. Saudara, hidup sebagai orang benar itu sebenarnya membuat kita tidak bisa tinggal diam di dalam zona nyaman selama kita masih berada di dunia ini. Karena setiap saat kenyamanan hidup kita akan terus terusik oleh hati nurani yang penuh dengan belas kasihan. Kenapa? Karena sebagai orang benar, kita tidak akan pernah bisa menutup mata terhadap penderitaan hidup orang lain yang ada di sekitar kita. Kita akan merasa menderita bila melihat orang lain menderita. Bahkan kita akan lebih rela untuk tidak menelan sesuap nasi bila kita melihat orang lain belum terisi perutnya dengan makanan. Kita akan lebih rela kedinginan bila kita melihat orang lain dalam ketelanjangan. Itulah cara hidup yang harus terlihat nyata dari kehidupan kita sebagai orang yang dibenarkan. Jadi hidup sebagai orang benar
Sesungguhnya ada beban berat yang harus kita pikul. Sebagaimana Kristus telah memberikan hidupnya bagi kita, maka kita juga harus mengambil bagian dalam penderitaannya, yaitu memberikan hidup kita bagi sesama manusia, supaya orang lain bisa melihat bahwa hidup Kristus itu nyata di dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, 1 Petrus pasal yang kedua ayat 19, ayat 20, ayat 21, firman Tuhan katakan begini, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Ayat 20, sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikut jejaknya. Saudaraku, jadi tanggung jawab kita sebagai orang yang telah dibenarkan adalah kita harus hidup sama seperti Kristus telah hidup. Itulah kenapa saya katakan di atas bahwa hidup sebagai orang benar itu membuat kita tidak bisa tinggal di dalam zona nyaman. Karena kenyamanan hidup di dunia ini bukan tujuan hidup kita sebagai orang percaya. Tujuan hidup kita sebagai orang percaya yang sesungguhnya hanyalah langit baru dan bumi yang baru. Saudara, sebagai orang yang telah dibenarkan di dalam Kristus Yesus, kita tidak boleh hidup untuk kepentingan diri kita sendiri, tetapi kita harus rela hidup kita menjadi roti yang terpecah dan anggur yang tercurah bagi banyak orang, supaya Bapa di sorga dipermuliakan di dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita hidup berkecukupan, seharusnya kita akan merasa menderita dan hati nurani kita akan merasa tersiksa jika kita memikirkan di luar sana ada banyak orang yang belum bisa makan, ada banyak orang yang tinggal dalam penderitaan karena sakit penyakit, putus sekolah, tidak punya pekerjaan, sehingga kita akan keluar dan pergi untuk berbagi dengan mereka. Karena kita akan terus menyadari bahwa semua yang kita miliki saat ini adalah milik Allah, bukan milik kita. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini mengubah cara hidup kita, dan kita akan terus menyadari hidupku yang sekarang bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Kiranya kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang sudah menyadarkan kami bahwa ketika kami ditebus di dalam Kristus, yang artinya kami dibenarkan di dalam Kristus, itu berarti kami harus menjaga setiap gerak kehidupan kami supaya tetap ada di dalam kebenaran-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Allah Roh Kudus, pimpinlah kami untuk setiap saat kami tetap berjalan di dalam kebenaran firman-Mu. Kami hidup di dalam penundukan diri penuh kepada Allah Bapa di sorga, dan hidup hanya untuk melakukan kebenaran firman-Mu, supaya kehidupan kami dari hari lepas hari boleh menjadi roti yang terpecah, anggur yang tercurah bagi banyak orang yang ada di sekitar kami, supaya lewat kehidupan kami nama Bapa dipermuliakan di dalam hidup kami. Kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang dan hidup memuliakan Bapa di sorga. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sungguh memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan ini. Amin.